ingin menjelaskan bahwa kedatangan masyarakat Riau hari ini dari Kabupaten Indragiri Hulu ini atas dasar persoalan konflik agraria, ya, konflik pertanahan yang saya pikir di negara kita ini rekan-rekan bapak-bapak kepolisian yang hari ini mengamankan aksi massa kami pasti paham bahwa negara kita adalah negara agraris yang potensi konflik agrarianya itu ada di mana-mana, benar atau tidak? Dan kasus yang terjadi di Inhu adalah bagian kecil dari potensi konflik yang akan menjadi bom waktu ketika ia tidak diselesaikan dengan secara baik. Benar atau tidak? Benar. Rekan-rekan kepolisian, kalau tadi dalam penyampaian orasi dari salah satu rekan kami sempat menyinggung pakaian, seragam, baju, ini harus dimaklumi. Kenapa? Mereka adalah masyarakat awam. Tapi saya harus mempertegas kembali bahwa terkait dengan kasus yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa benar Polda Riau telah mengeluarkan surat panggilan terhadap beberapa orang petani, bahkan melibatkan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pelapor. Benar atau tidak? Benar. Ini terjadi. Dan kami menduga ini kuat dugaannya ada indikasi kriminalisasi yang disengajakan untuk mematahkan perjuangan petani agar perampasan terhadap tanah rakyat ini berjalan dengan lancar. Ya, atas dasar itulah kami datang ke sini mengadu ke Komnas HAM, mengadu ke Kementerian HAM, juga kami mengadu ke DPR RI. Dengan harapan agar konflik ini selesai tanpa ada korban dan semuanya jelas dan terang. Saya pertegas kembali. Kenapa kami tidak menempuh jalur hukum? Kenapa kami tidak menempuh jalur hukum? Karena kita ini krisis kepercayaan terhadap hukum. Benar atau tidak? Berapa banyak hari ini pengacara yang tertangkap kasus suap? Benar? Benar. Berapa banyak hari ini hakim yang tertangkap kasus suap? Lalu kita mau percaya dengan hukum? Benar? Lalu kita mau percaya dengan institusi hukum main di pengadilan? Tidak. Justru itu kami datang ke Jakarta, kami ingin mengadukan persoalan kami karena kami memiliki perwakilan rakyat yang kami coblos di saat pemilihan di TPS. Benar atau tidak? Hari ini bapak-bapak kepolisian, Pak, kami datang hari ini mempersiapkan aksi cor kaki pakai semen. Saya sampaikan, kami datang hari ini itu mempersiapkan aksi cor kaki pakai semen. Benar? Benar. Kami datang bawa tas, kami datang bawa periuk, kami datang bawa panci, kami datang bawa beras. Dan kami pastikan kami tidak akan melakukan tindakan anarkis di sini. Benar atau tidak? Betul. Tidak akan. Mohon beri tempat kami agar bisa bertahan di sini. Terserah mau sampai kapan reses ini selesai, kami akan bertahan di sini. Kami menunggu anggota DPR RI menjemput kami di sini sehingga kasus ini bisa dibicarakan dengan terang dan jelas. Benar atau tidak? Betul. Bapak Ibu mau pulang? Tidak. Mau pulang kalau ini tidak selesai? Mau pulang? Tidak. Nggak mungkin pulang, nanti banyak surat panggilan. Betul. Ya atau tidak? Betul. Kita nggak mau pulang. Kecuali ada hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam, ada janji, baru kita atur. Dan kami juga nggak tahu nih, tiba-tiba sampai ke Jakarta reses ternyata. Masa kita pulang lagi? Bertahan atau pulang? Bertahan. Bertahan atau pulang? Bertahan. Selesai, kawan veteran silakan dikomunikasikan. Keinginan kita masih tetap bertahan ya. Bapak Ibu panas nggak sekarang? Panas. Panas ya. Kita berjuang mau main panjang atau mau main pendek. Kalau mau pendek jemuran saja, habis itu sakit meninggal mati. Yang laki-laki ambil dulu tenda, ambil dulu terpal di sana. Yang laki-laki. Agraria yang masih tersistem dan terstruktur, yang dimainkan, direkayasa, dikompromi oleh pemerintah Republik Indonesia bersama korporasi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi inilah korban dari intimidasi, kriminalisasi, itu masyarakat Riau yang ada di hadapan DPR RI dan di hadapan bersama Bapak Ibu kepolisian. Untuk pihak keamanan
aksi kami ini tidak ada kriminalisasi, atau aksi kami ini tidak ada ditunggangi, tidak ada hal-hal yang tidak menanggung keributan di tempat ini. Tetapi kami pastikan bahwa aksi kami ini damai, aksi kami ini untuk mencapai satu pandangan kebangsaan, prinsip berbangsa dan bernegara, yaitu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka mari pihak keamanan tidak boleh memberikan intimidasi atau melarang masyarakat untuk mengambil sikap dalam hal mengamankan, untuk menjamin satu pandangan yang baik, untuk menjamin satu hal yang baik. Yakin dan percaya masyarakat sudah mengalami korban dari hari ke hari, sudah merasakan sakit derita yang dilakukan oleh PT. Kemudian hari ini kita bersama masyarakat di hadapan gedung DPR RI yang dihuni oleh orang-orang terhormat yang menjadi representatif daripada rakyat Indonesia. Kemudian hari ini diam dan dibungkamkan. Ini menjadi tikus-tikus kantor yang mana menjadi perwakilan rakyat, tapi hari ini realita yang terjadi adalah perwakilan korporasi. Karena apa? Kenapa kita sampaikan demikian? Karena kasus yang dialami rakyat, problem yang ada di rakyat, tidak ada DPR RI, DPR Kabupaten, dan DPR Provinsi untuk melakukan advokasi, kemudian memberikan pendidikan melalui non litigasi, atau untuk memberikan wejangan-wejangan yang baik untuk bagaimana mendorong pemerintah. Saya tegaskan lagi, ini hari-hari rakyat, hari-hari demokrasi. Tidak ada yang boleh menghalangi kami meletakkan mereka di sini. Ini kantor kami, kami yang memilih mereka. Bapak, saya ingatkan mana korban dari hari ke hari, masyarakat yang mana diintimidasi, dikriminalisasi di atas tanah mereka, kemudian masyarakat dibuat menjadi budak di atas tanah mereka. Ini menjadi perlawanan kita. Bukan perlawanan semata dari rakyat, tapi masyarakat Riau membantu pemerintah, membantu negara untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan. Maka rakyat hari ini datang ke gedung perwakilan rakyat, gedungnya rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mendorong bagaimana harus menjalankan apa yang diinginkan rakyat, bahwasanya DPR RI menjadi dewan perwakilan rakyat, representasi daripada masyarakat Republik Indonesia. Ini menjadi satu hal yang mendasar, bahwasanya mewakili rakyat Indonesia atau mewakili korporasi. Bahwasanya kemarin cukuplah menjadi perwakilan korporasi, karena tidak ada yang membicarakan kepentingan rakyat Riau, rakyat di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Sika juga mengalami hal yang sama, bahwa konflik agraria, masyarakat diperhadapkan konfliknya bersama PT, kemudian masyarakat lagi menjadi korban intimidasi dan kriminalisasi. Adapun juga masyarakat Riau membuat laporan ke Polres, itu pun tidak di Indonesia milik individu atau korporasi, tapi sebagai kecil persen, 42% milik rakyat. Kemudian ini pun diperebutkan rakyat dengan korporasi. Maka hari ini bersumpahlah kita tetap berdiri tegak untuk melawan. Jadi ini pihak keamanan yang terhormat, ini kita menjadi atensi kita bersama, mendorong bahwa rakyat hari ini jangan lagi menjadi korban. Kita mendorong untuk proses bersama bahwa kemerdekaan Indonesia ini menjadi eksistensi kita bersama. Bukan sebagaimana mestinya, tetapi dengan prinsip bersama nasib. Dan saya juga sangat harapkan kepada Pak Haris, kalau bisa
jangan merosoki gerakan kita, jangan mengganggu psikologis kita. Kalau bisa, Bung Betran nanti kalau bisa buat diskusi, ada buat diskusi, tentukan dia sebagai narasumber, biar kita diskusi dengan dia, biar kita tahu seberapa jauh isi kepalanya. Alam demokrasi sudah terbuka bebas, tetapi masih saja ada pihak kepolisian yang Berapa Kak? 150 per sikapnya temperamental. Saya tahu Bang Haris temperamental, tapi kami juga menjalankan tugas. Kami menjalankan tugas dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kami bukan teroris, kami bukan narapidana, kami bukan orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Kalau tidak sekalian saja tahu undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, nah, sabit saja undang-undang itu, kembalikan ke Orde Baru, bunuh saja semua yang berbicara, bunuh. Lantas jika hari ini demokrasi dikebiri di era digitalisasi, ngapain lagi kita bernegara? Runtuhnya hukum, ini adalah statement saya. Runtuhnya hukum itu dimulai dari atas, bukan dari bawah. Tegak dan lurusnya hukum itu berawal dari atas, bukan dari bawah. Kami sebagai rakyat kecil, kami sebagai rakyat yang termarginalkan, selalu taat terhadap hukum. Kak, nanti banyak video ya Kak. Bahkan sekalipun atas perbuatan yang tidak pernah kami lakukan di kampus sendiri, kami dipanggil berkali-kali untuk berhadapan dengan penyidik. Ada apa dengan negeri ini? Di mana akan saya berbangsa pada hari ini? Rakyat yang sesungguhnya harus memiliki tanah, tetapi hari ini kita ketahui bersama bahwa konflik terbesar yang kemudian terjadi di negara ini adalah ketimpangan agraria. Bagaimana kita berbicara soal keadilan, bagaimana kita berbicara soal kesejahteraan, sedangkan para petani, para buruh, para nelayan tidak mendapatkan atau tidak mengakses tanah untuk menopang kebutuhan ekonomi. Bagaimana anak petani bisa sekolah, bagaimana anak buruh bisa sekolah, bagaimana anak nelayan bisa sekolah jika mereka tidak memiliki tanah. Tanah sesungguhnya harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Tetapi apa yang kita ketahui hari ini, bahwa hampir di setiap daerah mengalami konflik yang sama, yaitu konflik agraria. Yang menjadi korban adalah masyarakat. Itu. Kita dalam pendirian tenda. Ya. Saya harap Kita dalam pendirian tenda. Dalam pendirian tenda saya bilang ya. Sudah. Ya. Ini mau diapain? Ini mau diapain? Apanya tempat bertidur? Kita ada tempat bertidur ibu-ibu saja. Biar apa? kita tenang saja, jangan sampai perjuangan kita kemudian cukup. Kasih simpati silakan. Lepas. Udah. Silakan. Udah. Kita sudah akomodir untuk bertemu dengan pihak dalam. Udah. Ya kan? Kita apa lagi? Apapun namanya, kalian menunjukkan apa? Kita harus memutuskan di sini. Oke? Sudah, saya bilang tidak ada pilihan tepat apapun. Udah. Oke, kalau kita bisa sampaikan baik-baik, oke silakan. Ya. Perjuangan ini masih panjang. Perjuangan ini masih panjang. Sekarang tiba-tiba digelar lagi. Sudah. Kita ada pendirian tenda, saya bilang. Ya? Ini bukan ini tidak ada pendirian tenda. Mama yang kemudian jauh-jauh dari sana kemudian memperjuangkan hak-haknya. Kita harap bapak dari pihak kepolisian, teman-teman, kawan-kawan, harap tenang, Bapak Ibu, harap tenang, Bu.
harap tenang. Kawan-kawan, kita harap tenang. Kawan-kawan. Kita punya agenda yang sangat penting, kawan-kawan. Kita punya agenda yang sangat penting. Kawan-kawan, kita punya agenda ini sangat penting. Jangan sampai terjadi situasi ini. Sudah tidak boleh, bapak pihak kepolisian, tolong netral, tolong diinginkan, wajar karena bapak teman-teman semua melakukan perjalanan yang sangat jauh, panas dan lain sebagainya. Saya harap bapak-bapak pihak kepolisian kemudian bisa menetralkan, bisa mendinginkan situasi sekarang. Kawan-kawan harap segera mundur, kita punya perjuangan, kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita kembali ke barisan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Harap pihak kepolisian, bapak terhormat dari kepolisian untuk bisa menenangkan persoalan ini, situasi ini, karena wajar masa aksi perjalanan terlalu jauh, lalu kemudian tambah dengan terik matahari yang panas, mengakibatkan emosionalnya kemudian tidak bisa terkontrol dengan baik. Harap kita damai-damai saja. Harap bapak-bapak dari pihak kepolisian untuk kita damai-damai saja, kita aman-aman saja, karena kita punya tugas, kita punya poin yang paling penting adalah memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalian aja. Emangnya saya adikmu, kalian. Kalau kalian mau dia begitu ya, kami menghargai Pak, kami juga rakyat di sini. Dari mana Pak itu sampai kita balik di sana? Kacau kalian Pak. Salam dari kita tidak ada terjadi. Harap bapak mereka dari pihak keamanan, harap bapak mereka dari keamanan untuk bisa mengamankan situasi, jangan sampai menaikkan tensi massa, karena bapak-bapak perlu ketahui bahwa masyarakat ini melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian mereka berdiri di terik panas matahari, jadi harap dimaklumi. Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak mereka dari pihak kepolisian bisa menjaga keamanan dan kenyamanan masa aksi. Ya, saya tadi sudah diskusi dengan perwakilan dari Aliansi AMOK dan juga INHU ya. Dan kami sudah menerima surat yang akan ditujukan kepada Ketua Komisi 3 selaku atas adanya pelanggaran kriminalisasi ya kepada warga masyarakat, dan juga mengenai penyerobotan lahan yang indikasi adalah adanya mafia tanah di sana, seperti itu. Aspirasi sudah kami terima dan masyarakat dimohon untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing dengan tertib ya, gitu. Nanti akan kami infokan kembali kepada Pak Nasri yang nanti akan kita berkabar lagi, dan kami sedang diskusi dengan tim advokat yang ada di dalam terkait dengan berkas yang sudah diberikan, seperti itu. Tadi ada warga yang pingsan juga saya sudah rekomendasikan untuk layanan kesehatan dan sudah diterima dan ditangani oleh dokter terkait ya. Dan kondisinya sekarang masih belum stabil, jadi masih ada di dalam. Nanti berkabar aja ya, nanti nama pendamping yang ada di sana. Semoga warga masyarakat yang sudah mengirim aspirasi ke sini dalam keadaan sehat semuanya, pulang ke Riau juga dengan aman, dan semoga di daerahnya yang sedang ada konflik tanah atau perkebunan HGU di sana bisa diselesaikan dengan baik dan disolusikan yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu ya. Itu aja.